bentuk aljabar. Dalam video kali ini kita akan belajar materi bentuk aljabar dengan subbab memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu suku-suku sejenis dan juga penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tidak perlu lama-lama, kita bahas satu-satu ya. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Misalkan 4x pangkat 2 dengan 3x pangkat 2 merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x dan memiliki pangkat yang sama yaitu pangkat 2. Contoh selanjutnya yaitu z pangkat 1 dengan min z pangkat 1 merupakan suku sejenis karena keduanya memiliki variabel yang sama yaitu z dan pangkat yang sama yaitu pangkat 1. Sebenarnya pangkat 1 tidak usah dituliskan pangkat 1 seperti ini, namun berbeda halnya dengan pangkat min 1. Untuk pangkat min 1 kita harus menuliskan pangkatnya, misal a pangkat min 1, min 2 pangkat min 1, 3 pangkat min 1, dan lain-lain. Nah, adik-adik harus mengingat bahwa untuk mengetahui suku sejenis, maka yang dilihat hanya variabel dan pangkatnya yang sama. Kita tidak usah memperhatikan koefisiennya. Nah, ini adalah contoh untuk suku tak sejenis. 5y pangkat 3 dengan 5y pangkat 2 merupakan suku tak sejenis karena meskipun variabelnya sama-sama y, tetapi keduanya tidak memiliki pangkat yang sama, yang satu pangkat 3 dan yang satunya pangkat 2. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada min y pangkat 3 dengan min 5x pangkat 3 merupakan suku tak sejenis karena ini memiliki variabel yang tidak sama, yaitu yang satunya variabelnya y dan yang satunya variabel x. Meskipun keduanya memiliki pangkat yang sama, tetapi variabelnya berbeda. Nah, dari sini sudah paham kan apa bedanya suku tak sejenis dengan suku sejenis? Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk lebih memahami suku-suku sejenis, coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut ini. Yaitu soalnya sederhanakan suku-suku sejenis aljabar berikut ini. Yang pertama ada min x plus 3x plus 5 dikurangi 3. Perlu adik-adik ingat bahwa untuk mengelompokkan suku-suku sejenis yang dilihat yaitu adalah variabel dan pangkat yang sama. Untuk soal nomor 1 ini memiliki variabel yang sama yaitu x dan pangkat yang sama 1. Sesuai dengan kesepakatan bahwa untuk pangkat 1 tidak usah dituliskan. Jadi min x ditambah 3x adalah 2x. Sedangkan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Untuk soal yang kedua yaitu 2x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 ditambah x dikurangi 1. Pada soal nomor 2 ini memiliki variabel dan pangkat yang sama yaitu x pangkat 2 dan 10x pangkat 2. Nah, jadi memiliki variabel yang sama, maka 2x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 hasilnya adalah 12x pangkat 2. Nah, untuk variabel x ini tidak memiliki pasangan yang sama, jadi langsung kita tuliskan ditambah x dikurangi 1. Untuk soal yang ketiga yaitu y pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 ditambah 3y dikurangi 1. Pada soal ini tidak memiliki satupun variabel dengan pangkat yang sama. Jadi meskipun variabelnya sama yaitu y, tetapi ketiganya tidak memiliki pangkat yang sama.
maka hasilnya yaitu tetap Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurangi 1. Nah, sampai sini adik-adik udah paham kan bagaimana cara membedakan suku-suku yang sejenis dengan suku-suku yang tidak sejenis. Untuk lebih paham lagi, tolong disimak contoh soal cerita berikut ini. Contoh soalnya dalam bentuk soal cerita yaitu Pak Doni merupakan seorang pedagang beras. Pak Doni mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Senin dan Waru di hari yang sama. Pedagang pasar Senin memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang tersedia sekarang di gudang Pak Doni hanya 17 karung saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Doni. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Doni jika memenuhi pesanan pedagang pasar Senin saja. Yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan untuk pesanan pasar Waru. Penyelesaiannya yang pertama yaitu total beras yang dipesan kepada Pak Doni. Kita tulis yang diketahui apa saja, yaitu yang diketahui dalam soal yang pertama, X adalah massa tiap karung beras. Pedagang pasar Senin memesan 15 karung beras. Pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Pertanyaannya yaitu, nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Doni. Nah, karena yang dipesan kepada Pak Doni yang pertama tadi, pasar Senin memesan 15 karung beras, sedangkan setiap karung beras kita misalkan X, maka 15X untuk pesanan pasar Senin ditambah 20X untuk pesanan pasar Waru. Jadi total beras yang dipesankan kepada Pak Doni ada 35X. Jadi total beras yang dipesankan kepada Pak Doni 35 karung beras atau 35X kilogram beras. Nah, selanjutnya yaitu sisa beras yang ada di gudang Pak Doni jika memenuhi pesanan pedagang pasar Senin saja. Yang diketahui, X adalah massa tiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Doni hanya 17 karung beras. Pedagang pasar Senin memesan 15 karung beras. Pertanyaannya, nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Doni jika memenuhi pesanan pedagang pasar Senin saja. Karena sisa beras yang ada di gudang Pak Doni tinggal 17 karung beras, maka kita tuliskan dalam bentuk aljabar yaitu 17X. Nah, karena pasar Senin memesan sebanyak 15 karung beras, maka kita tuliskan 15X. Jadi 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Jadi 17X min 15X sama dengan 2X ini adalah bentuk aljabar dari sisa beras yang ada di gudang Pak Doni jika memenuhi pesanan pedagang pasar Senin saja. Jadi, jika Pak Doni memenuhi pesanan pasar Senin saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Soal yang ketiga yaitu mencari kekurangan beras yang dibutuhkan untuk pesanan pasar Waru. Yang diketahui yaitu X adalah massa tiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Doni hanya 17 karung beras. Pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Pertanyaannya, nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan untuk pesanan pasar Waru. Nah, karena sisa beras yang ada di gudang Pak Doni hanya 17 karung, maka kita tuliskan 17X.
Sedangkan pasar waru memesan 20 karung beras, maka kita tuliskan 20X. Jadi bentuk aljabarnya yaitu 17X dikurangi 20X sama dengan min 3X. Jadi bentuk aljabarnya yaitu 17X min 20X sama dengan min 3X. Jadi kekurangan beras yang dibutuhkan untuk pesanan pasar waru adalah 3 karung beras atau min 3X kilogram beras. Nah, pada cerita pengantar tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu penjumlahan 15X ditambah 20X sama dengan 35X, pengurangan 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Yang ketiga juga pengurangan, yaitu 17X dikurangi 20X sama dengan min 3X. Lebih memahami apa itu penjumlahan dalam aljabar, saya kasih contoh soal lagi. Jadi, penjumlahan adalah melakukan operasi penjumlahan pada suku-suku yang sejenis. Misalnya, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Untuk yang pertama, kita jabarkan dulu dalam soal tersebut. Dalam soal tersebut, maka hasil penjabarannya yaitu adalah 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah min 6B. Setelah itu, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenisnya yaitu 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif min 6B. Kemudian kita operasikan suku-suku yang sejenis. Untuk lebih memudah dalam mengoperasikan suku yang sejenis, maka kita pisahkan dalam tanda kurung untuk setiap variabel yang sama. Misalnya ini 7 ditambah 8, kita lihat dalam kurung, terus kita tuliskan variabelnya A ditambah dalam kurung 4 ditambah negatif min 6B. Setelah itu kita sederhanakan. Jadi 7 ditambah 8 adalah 15A. Setelah itu 4 ditambah min 6 sama dengan adalah min 2B. Nah, jadi hasil dari 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B adalah 15A dikurangi 2B. Nah, perlu diingat-ingat bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, jika 5 dikurangi 3 itu hasilnya sama dengan 5 ditambah negatif min 3. Untuk selanjutnya kita membahas tentang pengurangan dalam bentuk aljabar. Langkahnya yaitu dengan cara melakukan operasi pengurangan pada suku-suku yang sejenis. Contohnya yaitu kurangkanlah 9A dikurangi 3 dari 13A ditambah 7. Penyelesaiannya yaitu karena ini soalnya adalah kurangkanlah 9A dikurangi 3 dari 13A ditambah 7, maka untuk penjabarannya menjadi 13A ditambah 7 dikurangi 9A dikurangi 3. Nah, lalu kita jabarkan menjadi seperti ini. 13 kurung tanda kurungnya ini kita hilangkan menjadi 13A ditambah 7 dikurangi 9A ditambah 3. Setelah itu kita kumpulkan lagi suku yang sejenis, yaitu suku sejenisnya ada 13A dengan min 9A. Maka kita dalam kurung yaitu 13 dikurangi 9A ditambah 7 ditambah dengan 3. Lalu kita operasikan suku yang sejenis. Jadi 13 dikurangi 9A sama dengan adalah 4A. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi hasil dari 9A dikurangi
13A ditambah 7 dikurangi 9A dikurangi 3, hasilnya adalah 4A ditambah dengan 10. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, saya kasih satu contoh soal lagi, yaitu sederhanakan bentuk aljabar 9A pangkat 2 ditambah 3A B ditambah 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita jabarkan dulu soalnya, yaitu 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu ada 9A pangkat 2 dikurangi dengan 12A pangkat 2. Lalu ditambahkan 3AB ditambah dengan 6AB. Dan ditambahkan dengan 7B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2. Lalu kita operasikan suku yang sejenis, yaitu untuk A pangkat 2 ada 9 dikurangi 12 ditambah variabel AB yaitu 3 ditambah 6 ditambah untuk B pangkat 2 yaitu ada 7 ditambah 2. Maka hasilnya yaitu 9 dikurangi 12 adalah min 3 A pangkat 2 ditambah 3 ditambah 6 hasilnya ada 9. Ini variabelnya AB jadi 9AB ditambah 7 ditambah 2 hasilnya yaitu 9 dengan variabel yaitu B pangkat 2. Jadi bentuk sederhana dari aljabar 9 pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2 adalah min 3A pangkat 2 ditambah 9AB ditambah 9B pangkat 2. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, saya kasih satu contoh soal lagi, yaitu sederhanakan bentuk aljabar 9A pangkat 2 ditambah 3A B ditambah 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita jabarkan dulu soalnya, yaitu 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu ada 9A pangkat 2 dikurangi dengan 12A pangkat 2. Lalu ditambahkan 3AB ditambah dengan 6AB. Dan ditambahkan dengan 7B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2. Lalu kita operasikan suku yang sejenis, yaitu untuk A pangkat 2 ada 9 dikurangi 12 ditambah variabel AB yaitu 3 ditambah 6 ditambah untuk B pangkat 2 yaitu ada 7 ditambah 2. Maka hasilnya yaitu 9 dikurangi 12 adalah min 3 A pangkat 2 ditambah 3 ditambah 6 hasilnya ada 9. Ini variabelnya AB jadi 9AB ditambah 7 ditambah 2 hasilnya yaitu 9 dengan variabel yaitu B pangkat 2. Jadi bentuk sederhana dari aljabar 9 pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2 adalah min 3A pangkat 2 ditambah 9AB ditambah 9B pangkat 2. Gimana adik-adik? Udah mengerti kan bagaimana penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar?
Semoga video kali ini bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.